Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Ya, saya percaya kita semua luar biasa di dalam Tuhan, amin. Mari kita persiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bisa datang kepadamu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Kau melihat setiap hati yang haus akan Engkau. Kami mau berjumpa dengan Engkau Tuhan hari ini. Tuhan jamah setiap hati. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Syukurlah bersyukur. Hanya di hadirat-Mu Tuhan kami merasakan damai. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau terus di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Yesus, katakan sama-sama. Hadirat-Mu Tuhan. Korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku hadirat-Mu ya Tuhan. Mendapat keagungan. Panggil Dia Yesus. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Hadapan-Mu ya Tuhan. Hadapan hadirat-Mu kami merasakan damai. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku dapat keagungan.
saja mengalir, musik saja mengalir. Musik saja mengalir, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari berkomunikasi dengan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Mari kita katakan bersama-sama. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan. Yes. Dengan segenap hati kami sujud Tuhan di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidup kami Tuhan. Sekali lagi katakan keinginan dalam hidup kami Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Yesus. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Sembah-Mu Tuhan, kami sembah. Hanya Engkau yang layak disembah. Ini kami Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau layak disembah, Yesus. Haleluya. Angkat suaramu, sembah. Dia yang layak disembah. Yes. Hadirat memenuhi setiap kami Tuhan. Bara-bara-bara-bara, Yesus. Bara-bara-bara-bara. Disembah. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah Allah. Kami sembah Engkau Tuhan sepanjang umur hidup kami. Haleluya Yesus. Sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Setiap ludah
pujian kami Tuhan. Kami mau menyembah dan memuji-Mu lebih lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Ya, boleh lihat kiri kanannya, katakan shalom. Tuhan memberkati. Semangat memuji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji Tuhan lebih lagi, amin. Kita katakan sama-sama, Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Yuk kita tepuk tangan buat Tuhan lebih lagi, haleluya. Sama-sama, Kau yang hidup di dalamku, yes, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan, Yesus, Tuhanku pemenang. Kau Raja, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan namamu Tuhan. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, sudah bumi bersorak. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang telah tiba pemerintahan Allah kita, Yesus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya dan akan dilemparkannya pada pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang
kembali Bapak Ibu. Ini setiap kami Tuhan. Ini hati kami ya Tuhan. Tuhan selidiki setiap hati. Kami mau punya hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Biarlah hati kami terus melakukan segalanya untuk Tuhan. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Melihat hati kami Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Melihat kami Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hati kami Tuhan. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan sama-sama. Hatiku mengasihi, dengan segenap hati katakan. Hatiku mengasihi, benar Tuhan. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Roh Kudus, selidiki setiap hati. Mari kita katakan kepada Tuhan. Tuhan, ini hati kami. Kami tidak sempurna. Tuhan, tolong kami Tuhan. Mau menyenangkan hati-Mu. Kami mau punya hati yang mengasihi Engkau Tuhan dengan tulus. Kau yang melihat setiap hati ya Tuhan. Akan sama-sama. Hatiku dengan tulus, dengan segenap hati kita di hadapan Tuhan. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Hatiku mengasihi-Mu, hati kami Tuhan menyembah. Hatiku mengasihi-Mu, ini setiap hati Tuhan. Hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Sekali lagi hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu.
hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, katakan hatiku. Bawa hatimu hari ini kepada Tuhan untuk siap menerima kebenaran firman Allah. Mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya, Yesus. Kami bawa hari ini hati kami kepadamu Tuhan. Kami datang berkumpul bersama dengan keluarga, istri, anak-anak kami, suami kami, mungkin dengan keluarga, sahabat, dan seluruh sidang jemaatmu berkumpul di tempat ini. Dengan satu tujuan Bapa, untuk mengagungkan Engkau, memuliakan Engkau Bapa, Raja di atas segala raja. Kami bawa hati kami hari ini kepadamu Tuhan. Hati kami yang murni inilah hadiah yang terbaik dan terindah. Inilah persembahan dan korban kami Tuhan hari ini kepadamu. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami dalam hidup ini. Kami sadar kami manusia yang lemah. Kami butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan hari ini kami siap untuk menerima berkat firman Allah. Untuk menyucikan, menguduskan, menyempurnakan, menguatkan dan meneguhkan setiap kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba adalah manusia biasa Tuhan, yang Engkau pilih dari antara yang tidak berharga, dan Engkau jadikan mulia bagi kemuliaan namamu. Urapi hamba Tuhan, biarlah apa yang hamba sampaikan itu murni dari kebenaran firman Allah sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah namamu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Saya mau nyapa saudara dulu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya? Luar biasa, asal jangan biasa di luar ya. Iya. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, mungkin semua belum kenal saya ya. Saya Perija Sinaga ya, salah satu full time dan tim kepemimpinan juga di Pelita. Saya mengembalakan di Jalan Baru, cabang dari Pelita ini. Bapak Ibu, anak saya 5, istri saya 1. Jangan saudara berpikir anak yang 5 itu dari istri yang pertama dan yang kedua atau yang ketiga, tidak ya. Nah, jadi kasih karunia-Nya mantap. Haleluya. Oke, itu mungkin perkenalan dari saya Bapak Ibu yang terkasih. Ya, saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita semua. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat pemimpin di tempat ini, Pak Heri, Pak Hengki, bersama dengan tim semua yang sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh melayani Bapak Ibu semua. Saya sungguh sangat bersuka cita boleh melayani Bapak Ibu di tempat ini. Oke, kita akan sama-sama makan dan minum dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau makan biasanya mau nambah dak? Mau nambah ya. Kalau makan firman Tuhan mau nambah dak? Janganlah dulu Pak, kakek lah. Oke lah, gak apa-apa. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan bahas yaitu mengenai tentang Pelita. Tema kita di Pelita yaitu menyatakan
kemurahan hati, menyatakan kemurahan hati. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin tema ini sudah banyak dibahas, tetapi saya percaya Bapak Ibu firman Tuhan itu kaya. Amin. Kita akan temukan hal-hal yang baru untuk kita kerjakan dan lakukan dalam hidup kita. Ya. Tema kita mengatakan nyatakanlah kemurahan hatimu. Bapak Ibu yang terkasih, ini berbicara tentang bagaimana supaya kita sebagai anak-anak Tuhan ya dapat mengaplikasikan ya kebenaran Allah, kasih Allah kepada banyak orang. Kita diajak untuk menjadi berkat. Dan orang dapat merasakan lewat kehidupan kita, mereka dapat merasakan kasih Kristus. Amin. Iya, jadi itu sebabnya dikatakan nyatakanlah. Jadi ini kita diajak untuk mewujudkan sampai orang benar-benar dapat melihat dan merasakan kemurahan hati tadi. Jadi ini prinsipnya berbicara tentang bagaimana hidup kita menjadi berkat. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan buka ayatnya di dalam Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai dengan 6. Coba tolong ke Alkitab dulu sebentar. Ya. Kita baca 3 ayat ini dulu Bapak Ibu. Filipi 4 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Oke, ini dia. Bapak Ibu kita sama-sama baca supaya kita aktif semua. 1, 2 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Oke, boleh kembali ke PowerPoint saya. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, yang menjadi topik dari pembahasan kita di ayat yang kelima yang diangkat oleh penatua, saya percaya ini bukan satu kebetulan, ya. Untuk mendukung tema kita menyatakan kemurahan hati, dia ambil ayat di dalam Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5 berbicara seperti ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini jelas sekali mengajak kita bagaimana seperti yang saya katakan tadi, supaya benar-benar hidup kita ini menjadi berkat. Nah, kalau ayat ini dibaca, ini bisa timbul asumsi. Asumsinya seperti apa? Enggak lah Pak. Kalau nanti semua orang tahu saya berbuat baik, nanti pikirnya saya sombong. Cukuplah saya yang tahu dengan Tuhan. Enggak bisa. Itu pemikiran yang salah Bapak Ibu. Ya, saudara pernah alami seperti itu? Cukuplah aku dengan Tuhan yang tahu. Tapi firman Tuhan Bapak Ibu suruh kita, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Firman Tuhan katakan semua, tidak ada satupun yang tersisa. Semua harus tahu kebaikan hatimu. Semua harus tahu kemurahan hatimu. Tapi Pak, kakek nanti jadi sombong. Kesannya, tidak baiklah kalau orang tahu. Iya, jadi sombong kalau seperti ini. Nah, saudara perhatikan. Kalau saya berbuat baik kepada Pak Hengki, iya kan? Saya berbuat baik pada Pak Hengki, saya tolong dia, saya bantu dia. Atau mungkin saya lihat dia sedang kelaparan, saya beri dia makan. Terus setelah saya berbuat baik kepada dia, saya tolong dia. Bapak Ibu yang terkasih, lantas saya jalan, saya pergi. Ketemu sama Ibu Lini di jalan. Lalu saya ngobrol dengan dia, sudah cerita, terus saya bilang sama Ibu Lini, kenal gak sama Pak Hengki? Oh kenal, iya itu pemimpin ibadah raya 1 tuh, salah satu pemimpin. Oh iya, kemarin aku tolong loh dia, baik aku kan, aku bantu dia, aku kasih dia makan. Oh iya, baru jalan lagi, ketemu lagi sama Pak Buyung, iya kan, saya cerita lagi, Pak kenal gak sama Pak Hengki? Kenal, kemarin saya tolong lah dia, kasihan loh, iya kelaparan dia, iya. Lalu saya cerita lagi,
Dari sini semua tahu sampai ke belakang sana. Setiap saya ketemu orang saya ceritakan. Dari tengah ini saya cerita bagaimana kebaikan saya sama Pak Hengki. Lalu ketemu sama teman-teman atau keluarga saudara yang di sebelah sini. Saya ceritakan juga, Pak, saya ketemu Pak Hengki. Saya baik sama dia, saya tolong dia. Itu maksud ayat ini Bapak Ibu? Itu maksudnya? Tapi katanya perbuatan baik kita diketahui semua orang. Iya kan? Betul lah cara saya yang pertama ini? Halo? Kalau seperti itu, itulah yang namanya kesombongan, mencari pujian manusia. Supaya orang katakan kita orang yang baik dan hebat dan luar biasa dan sebagainya. Lantas pertanyaannya apa sih maksud dari firman Tuhan ini? Firman Tuhan sekali lagi menegaskan dan mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tadi kan saya sudah berbuat baik sama Pak Hengki. Lantas saya ceritakan sehingga semua orang tahu. Terus salahnya di mana? Tapi maksud firman Tuhan tidak seperti itu Bapak Ibu. Maksud ayat ini seperti ini. Ketika saya bertemu dengan Pak Hengki, saya berbuat baik dengan dia, saya tolong dia, ya, saya jadi berkat. Tentunya ini sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tahu maksudnya sesuai kebutuhan? Kalau dia lagi lapar saya akan kasih dia makan. Kalau dia ada problem persoalan mungkin dengan istri, ya. Saya enggak akan katakan sudah be, kok tinggalkan be, cerai be. Tukar tambah, cari yang lain. Tapi saya akan teguhkan dia Bapak Ibu, saya akan jadi berkat bagi dia. Kok sabar, kuat yo. Walaupun Cece mungkin ya, katanya. Sabarlah. Tapi Cece ini baik ke orangnya. Enggak kayak gitu kok ya. Oh enggak. Enggak mau ngaku dia. Enggak lah memang enggak. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, saya akan kuatkan dia. Lalu apa yang selanjutnya saya lakukan? Saya akan doakan. Oke, kau sabar ya. Kita berdoa yuk. Saya akan doakan dia. Ketemu lagi dengan yang lain. Saya jadi berkat. Bukan saya menceritakan kebaikan yang pertama kepada semua orang, tetapi pada prinsipnya setiap bertemu dengan orang, saya harus jadi berkat. Karena pertemuan kita dengan sesama manusia, tidak ada yang kebetulan Bapak Ibu yang terkasih. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya atas seizin Tuhan, oleh sebab itu kita harus berlaku sebagai anak-anak Tuhan. Kamu anak-anak sekolah mungkin yang SMP, SMA atau kuliah, harus jadi berkat di sekolah, di kuliahmu. Dimanapun engkau berada. Hari-hari ini orang penuh persoalan, penuh problem. Orang butuh dikuatkan dan diteguhkan. Bukan hanya melulu tentang kekayaan, tetapi bagaimana lewat hidup kita orang bisa diteguhkan dan dikuatkan dari setiap persoalan kehidupan yang dia alami. Ketemu ibu ini saya sharing sama dia, saya jadi berkat. Ketemu yang lain saya tetap harus jadi berkat. Tidak menjadi batu sandungan Bapak Ibu yang terkasih. Ketemu dengan keluarga jangan jadi batu sandungan, tapi jadilah berkat. Sebab Filipi 4 mengatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, itu maksudnya. Jadi prinsipnya dimanapun saudara dan saya berada, kita harus berbuat baik. Amin? Nyambung? Oke, kalau nyambung saya akan lanjutkan. Tapi kalau belum nyambung saya ulangi lagi dari awal. Oke, Bapak Ibu yang terkasih saya akan lanjutkan. Iya. Oke, jadi prinsipnya ya menurut ayat itu tadi kita harus jadi berkat bagi semua orang. Ya. Oke. Nah, persoalannya begini. Bapak Ibu yang terkasih, seringkali ini terjadi dalam kehidupan kita orang percaya. Kalau saya berbuat baik kepada orang baik, Pak, mungkin dia baik kepada saya bisa. Tapi kalau untuk berbuat baik kepada orang yang menjengkelkan, mukanya tidak pernah senyum, saya sering difitnah sama dia tuh, nah tetangga sebelah tuh, nengok mukanya begitu tidak sanggup, Pak, kayak mana nak mau berbuat baik. Ini yang jadi persoalan Bapak Ibu. Sekali lagi kita baca Filipi 4 ayat 5, saya akan bacakan untuk saudara. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua. Jelas ayat itu mengatakan semua orang Bapak Ibu yang terkasih. Semua termasuk di dalamnya musuhmu. Termasuk di dalamnya orang yang menjengkelkan dalam hatimu.
Ayat itu jelas mengatakan semua orang harus menikmati kebaikan hati kita. Semua orang harus merasakan kasih Kristus dalam hidup kita. Siapapun dia. Tetapi kembali seperti yang saya katakan tadi, yang menjadi persoalan adalah bagaimana saya bisa bermurah hati bagi mereka yang menjengkelkan. Mereka yang suka fitnah saya, mereka yang suka merendahkan saya. Tidak usah jauh-jauh, bukan orang lain, mungkin keluarga sendiri. Sebelah sini, ada keluarganya yang menjengkelkan? Ada? Dia di sini Pak, mana berani aku bilang aduh. Di sini ada yang menjengkelkan keluarganya? Gak ada. Ini orangnya kalem-kalem semuanya. Ibadah pagi ini sedep lihatnya. Di sini ada yang menjengkelkan keluarganya? Banyak ya? Banyak lah, pasti ada, nggak mungkin enggak. Terkadang kita sendiri bisa menjengkelkan loh bagi orang lain. Nggak usah jauh-jauh, suami istri, iya kan? Nanti ngomong sedikit bisa salah, baik diam Pak katanya. Bapak Ibu, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saudara, setelah pulang dari tempat ini, kita harus mampu mengaplikasikan firman Tuhan, yaitu berbuat baik, bermurah hati kepada semua orang, sekalipun itu kepada orang yang menjengkelkan di hatimu. Saudara, saya mau katakan, kalau kita berbuat baik kepada orang baik itu mah biasa, tidak usah heran. Orang dunia yang tidak mengenal Kristus pun bisa melakukan itu. Bahkan mereka bisa lebih ramah loh daripada kita. Tetapi yang menjadi tuntutan bagi kita, standar orang Kristen itu tinggi. Dia harus bisa mengasihi orang yang benar-benar membencinya. Kenapa? Karena Kristus sudah melakukan hal yang sama bagi kita Bapak Ibu. Dia berkorban bagi kita orang yang berdosa. Dia mati bagi saudara dan saya. Kita pantas enggak menerima itu? Enggak. Tetapi dia berikan. Terkadang kita berbuat baik kepada orang Bapak Ibu. Bukan karena dia layak untuk menerima. Tetapi karena kita memang anak-anak Allah. Kita memiliki Bapa yang baik. Sehingga sebagai anak yang baik, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Sekalipun orang tersebut enggak layak untuk menerima kemurahan hati kita. Oke, prinsip yang pertama bagaimana? Apa yang harus kita kerjakan? Ini dia. Bapak Ibu, prinsip yang pertama menjaga hati agar tetap bersukacita. Katakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3 ya. Menjaga hati agar tetap bersukacita. Oke, Bapak Ibu, kita akan baca ya. Filipi 4 ayat yang kelima, ayat yang kelima saja. Ayat yang keempat ya. Fokus kita di ayat yang kelima. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Fokus kita ayat yang kelima, tetapi kita akan baca ayat yang keempat. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum ayat 5 dia katakan, dia mengajak kita supaya kita berbuat baik kepada semua orang. Ayat yang keempat dia katakan terlebih dahulu seperti ini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bahkan dia tegaskan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Artinya apa? Sukacita itu sangat penting dalam kehidupan orang percaya Bapak Ibu. Sukacita akan memampukan saudara untuk bisa berbuat baik kepada semua orang, sekalipun mereka orang-orang yang membencimu. Di ayat 4 diajak kita bersukacita, lalu di ayat 5 diajak kita untuk berbuat baik. Saudara, pernahkah saudara dapati orang yang mukanya galak murung, suka cembetut, gak pernah senyum? Pernah gak saudara jumpai orang tersebut menjadi murah hati? Saya belum pernah mendapati orang yang suka murung, suka merungut-rungut. Marsungut-sungut ya, itu bahasa Korea Utara itu. Lain dari kata cemberut, apalagi suka kepahitan, suka kecewa. Pernah saudara dapati bermurah hati? Orang yang suka murah hati itu orang yang penuh dengan sukacita. Iya. Saudara, sukacita artinya akan menolong saudara dan saya, akan memampukan kita untuk menjadi murah hati. Awal dari murah hati itu
adalah sukacita. Itu dasar kita bisa bermurah hati Bapak Ibu. Orang yang mudah senyum, halo Pak, iya kan. Dia suka tolong orang ini. Nah, nanti jalan dia mungkin jalanan becek, keciprat, katanya. Kotor bajunya. Maaf Pak, kata orang. Iya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Saudara paham? Saudara nyambung? Orang yang sukacita, ini bermurah hatinya gampang sekali Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang suka cembutut, mukanya murung terus. Kita benengoknya ngeri. Iya kan? Jalan kayak gini. Terus keciprat di jalan. Orang sudah minta maaf. Maaf Pak. Diam kau. Maaf. Kau udah punya mata yo. Aduh. Iya kan? Gak bisa murah hati, berat Bapak Ibu. Coba belajar senyum dulu. Belajar sukacita dulu. 1, 2 ya dari sini dulu. 1, 2 ya. Saya mau lihat senyuman saudara dulu. Luar biasa senyumnya. Bagus-bagus sekali senyumnya. Coba yang tengah jangan mau kalah. Ayo silakan senyum dulu Pak. 1, 2, 3. Sebelah sini bagaimana senyumannya? Iya. Saudara belajar dari senyum dulu ya. Enggak jadi persoalan saudara. Ada masalah kalau saudara mau tersenyum, saudara akan lebih tenang. Terus saudara, kalau saudara suka senyum, saudara gampang untuk awet muda. Mau glowing? Ibu-ibu wanita, nggak usah repot-repot beli bedak mahal, semua segala macam, nggak, belajar mulai dari senyum. Saudara akan awet muda. Tapi kalau mau cepat tua, sering-seringlah muka begini. Nah, itu nanti keriput saudara mau pakai bedak dari Australia, dari manapun saudara. Kalau mukanya wajahnya nggak pernah senyum, malah senyum, percayalah sayang duitnya, betul? Iyo. Senyum Bapak Ibu yang terkasih. Ma bikin kopi. Oke, dibikini kopi. Mungkin karena istri mau menjaga kesehatan suami ya kan. Yang gulanya biasanya 2 sendok dikurangi jadi 1 sendok. Dikasih minum. Nah ini kok kurang manis ini, gimana sih? Kau macam gak tahu kita lo sudah puluhan tahun berumah tangga, kopi mau asik begini terus. Cobalah belajar tenang dulu Bapak Ibu, senyum ya kan. Nah, ngapa mah begini mah kopinya? Iyo, biar kau sehat Pak. Kan enak dia. Istrinya pun gak tersinggung. Amin. Iya, ibu-ibu, saudara, saya mau katakan, sukacita juga akan memampukan saudara untuk bisa melakukan segala sesuatu dengan baik. Dalam pekerjaan, perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, orang yang hatinya gak damai sejahtera, hatinya murah murung, pekerjaannya pasti salah melulu. Ya. Tetapi orang yang hatinya sukacita, dalam pekerjaannya pun semuanya ini beres, pekerjaannya semua baik. Jadi berkat dalam hidupnya. Ibu-ibu pernah masak sambil marah-marah? Ngakulah, payanian jawab iyo. Ibu-ibu pernah masak lagi sambil marah-marah? Pernah? Rasanya gimana? Sudah ku bilang jangan lama malam pulang. Kualinya pun kelentang-kelenteng katanya. Iya kan? Suami di dapur, di kamar, gini-gini jantungnya. Iya kan, kuali tercampak sana, piring tercampak ke sini, kaget-kaget. Iya kan, anak-anak berlarian semua, tiarap semua di bawah tempat tidur. Iya kan? Tahukah saudara, walaupun daging yang dimasak, iya kan? Tapi kalau enggak, hatinya lagi enggak damai, lagi marah-marah, emosi, rasanya hambar. Tetapi kalau masak sambil bersukacita, iya kan? Dalam Yesus, dia masak sayur, kita bersaudara, kan? Walaupun yang dimasak hanya tempe dan tahu, rasanya nikmat sekali Bapak Ibu. Karena apa? Dia masak dengan sukacita. Suaminya pun melihat, nggak sengaja pas mau ke dapur dia lihat istri sambil goyang. Wow, kan begitu. Amin Bapak Ibu. Iya. Saudara, sukacita itu akan mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Saudara mau bahagia mulai dari bersukacita. Amin. Nikmati hidup ini dengan sukacita. Firman Tuhan gak pernah salah. Kalau saudara mau jadi berkat, pastikan saudara harus bersukacita dalam hidup ini. Itu kata firman Tuhan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan belajar dari ayat yang lain ya. Di Filipi ini jelas dikatakan tadi,
Sebelum kita diajak untuk menjadi berkat atau berbuat baik kepada semua orang, di atas kita diajak dulu bersukacita terlebih dahulu. Lalu bandingkan dengan ayat ini Bapak Ibu yang terkasih. Maaf. Ya, dalam Roma 12 ayat 12 sampai 14. Roma 12 ayat 14 mengatakan demikian. Bersukacitalah, jelas di atas dikatakan bersukacita terlebih dahulu. Lalu di ayat 13 dia katakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu selalu memberikan tumpangan. Ayat 14. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Perhatikan, ini yang saya katakan tadi. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu mah biasa Bapak Ibu, kita sanggup. Tetapi bagaimana dengan mereka yang suka menganiaya kita, merendahkan kita? Firman Tuhan bilang di sini justru dia katakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Bagaimana? Ini enggak gampang. Di atas Bapak Ibu, belajar, bersukacitalah. Saudara, belajar bersukacita terus dalam setiap saat dalam kehidupan kita. Supaya kita mampu menjadi berkat. Ayat 13 dan 14. Selalu saja di atas dia katakan bersukacita. Amin. Coba katakan dulu sama sebelahnya. Mari bersukacita terus, bilang dulu. Iya. Jaga hati Bapak Ibu yang terkasih. Bersukacita. Dalam pekerjaan, dalam keluargamu bersukacitalah. Persoalan boleh datang Bapak Ibu. Kalau enggak mau ada persoalan, satu solusinya. Mati. Iya kan? Tapi kalau masih mau hidup, berarti siap menghadapi proses. Karena proses dalam hidup ini enggak pernah berhenti. Mau lari? Enggak bisa. Saudara mau lari kemana? Di mana saudara berada, di situ ada persoalan. Tetapi yang membedakan kita dengan orang-orang dunia adalah kita mempunyai sukacita yang bersumber daripada Allah. Amin. Haleluya. Sehingga ketika datang persoalan Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa hadapi. Kita nggak akan lari dan mundur karena persoalan itu pada dasarnya adalah membawa kita untuk semakin bertumbuh menjadi seorang yang dewasa. Perhatikan ciri-ciri orang dewasa itu ada apa? Ciri-ciri orang dewasa. Saudara bisa lihat dong dari anaknya. Ciri-ciri orang dewasa, dia dapat tanggung jawab. Anak saya masih SD kecil ya. Saya nggak akan suruh kerja ngapa-ngapain. Tapi mulai dia SD kelas 3, saya mulai ajar anak saya nyapu rumah, cuci piring. Anak saya dari kecil sudah saya didik bekerja di rumah Bapak Ibu. Anak saya 5 tadi saya katakan. Dia dikasih tanggung jawab dan itu membawa dia semakin bertumbuh. Jadi saudara, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Dalam Amsal dia katakan seperti ini Bapak Ibu. Amsal 17 ayat 22 katakan seperti ini. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam versi mudah dibaca, versi sehari-hari dia katakan, sukacita adalah obat yang baik. Hati yang gembira adalah obat. Halo. Hati yang gembira itu obat. Obat apa itu Pak? Obat dari segala obat. Terlebih obat mau jadi murah hati. Bersukacitalah. Obat awet muda bisa enggak? Bisa. Itu yang seperti saya katakan tadi. Senyum. Ada persoalan, senyum. Hadapi dengan senyuman. Haleluya. Itu bagusnya senyumannya Bapak itu. Padahal dia cowok loh. Ibadah berapa tuh? Itu ibadah di Pelita. Ibadah 1. Oh, iya. Terkenal ibadah 1 dengan senyum-senyuman. Manis-manis. Apalagi wanita-wanitanya, ibu-ibunya luar biasa semua. Haleluya. Iya kan, di jalan senyum. Daripada gini-gini terus. Pergi ke mall pun begini. Orang bahagia sukacita, dia gini-gini. Apa kau? Nengok orang pun gak bisa senang. Paling susah hidupnya nengok orang bahagia. Paling bahagia dia kalau nengok orang susah. Ini parah ini. Di sini nggak ada kayak gitu yo. Nah, ini harus dipastikan dulu. Ada nggak di sini? Nggak ada ya?
Gak ada. Gak ada mau ngaku. Enggak, di sini enggak ada. Saya tahu. Iya. Ibadah satu ini luar biasa semua orangnya. Haleluya. Jadi firman Tuhan jelas enggak pernah salah Bapak Ibu. Saya katakan sekali lagi, di dalam Amsal mengingatkan kita supaya kita terus bergembira, bersukacita dalam hidup ini. Ya. Supaya kita mampu untuk menjadi orang yang murah hati. Lalu ada perkataan seperti ini, Pak, saya senang lah sebenarnya. Walaupun saya senang, saya enggak bisa juga lah berbuat baik. Saya mau tanya Bapak Ibu, senang sama sukacita sama enggak? Sama? Sama apa beda? Beda atau sama? Coba kita belajar Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Sukacita versus senang. Ini jauh berbeda Bapak Ibu ya. Jauh sekali berbeda. Sukacita itu berbicara sikap hati kita. Ya, sumbernya dari sini. Sukacita itu sumbernya dari sini. Itu berbicara tentang sikap hati kita yang benar meresponi keadaan yang di luar. Oke? Kalau senang itu apa? Senang itu berbicara kepuasan hati. Sukacita berbicara sikap hati, senang berbicara kepuasan hati. Itu sumbernya dari luar. Sumbernya dari luar mempengaruhi ke dalam hati kita. Kalau dari luar enggak baik, maka hati kita enggak baik, kita enggak senang. Karena kita enggak senang, maka kita kecewa. Sumbernya dari luar. Kita akan melihat orang lain dari ini, dari luar yang menentukan ke dalam. Orang enggak baik, di sini enggak baik. Orang baik, kita baik. Itu orang dunia tadi. Senang. Tetapi sukacita dia sumbernya dari dalam, dari hati. Hati yang mengenal Kristus dengan benar. Hati yang memiliki kasih Kristus. Sumbernya dari dalam. Walaupun di luar tidak baik, di dalam akan tetap baik. Dia justru akan mempengaruhi, dari dalam mempengaruhi keadaan yang di luar. Makanya kayak seperti yang saya katakan tadi, walaupun sudah diciprat air, baik tak itu? Enggak baik dong. Ini sudah mau ke gereja ini. Pakaian putih pulau baru beli dari Transmart. Iya kan? Nak mau pergi ke gereja, kena ciprat. Sap. Hai, naik darah militernya. Katanya. Tapi karena dari dalam hatinya baik, ya, ada kasih Kristus. Ini yang mempengaruhi keadaan di luar. Keadaan di luar lagi enggak baik. Kenapa? Ini udah kena ciprat nih kotor. Pak minta maaf Pak ya, sudah enggak apa-apa. Datang istrinya, jadi kayak mana Pak pakaianmu? Sudahlah, enggak apa-apa. Kita ganti be. Kayak telat, enggak apa-apa. Itu sukacita Bapak Ibu. Dari dalam mempengaruhi keluar. Walaupun keadaan di luar tidak baik. Tetapi senang itu keadaan dari luar yang mempengaruhi ke dalam. Itu dia. Saudara nyambung? Jadi belajar bersukacita. Jangan hanya senang, apalagi cuman bersenang-senang. Oke, haleluya. Jadi prinsip yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, pastikan dalam hidup ini saudara dan saya terus bersukacita supaya kita mampu untuk menjadi berkat. Oke. Amsal 4 ayat 23. Apa kata Amsal? Bapak Ibu yang terkasih, kalau memang sumbernya dari hati, Bapak Ibu, sukacita itu, maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjaga hati kita setiap saat, karena ini penting. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau sukacita itu sangat penting dan sukacita itu mempengaruhi kehidupan kita, dan sukacita itu sumbernya dari hati, maka saya mau katakan Bapak Ibu hari ini, perhatikan Amsal, jagalah hatimu supaya terus bersukacita. Amin. Senggol sebelahnya dulu, senggol dong. Jaga hatimu, bilang dulu. Ayo. Dan saya mau katakan Bapak Ibu yang terkasih, berbicara tentang menjaga hati, di sini pun kita seling salah. Salah apa maksudnya? Kita tuntut orang untuk jaga hati kita. Iya kan?
Sering tidak terjadi? Sering, apalagi perempuan ini, wanita. Kau tidak pernah jaga hatiku. Kau tidak jaga perasaanku katanya. Ibu-ibu, baca firman Tuhan. Masing-masing kita jaga hati kita katanya. Saya nggak bisa jaga hati istri saya. Dia yang harus jaga hatinya. Jangan tuntut orang lain untuk menjaga hati dan perasaanmu. Firman Tuhan bilang jaga hatimu. Apalagi mau jaga mulut orang lain. Nah, ini paling sering lagi. Mulutmu ya udah kau jago. Orang nak mau ngomong apa aja terserah Bapak Ibu. Itu mulut dia. Tangan kita cuma 2. Saudara nggak bisa tutup mulut semua orang nggak ngomong. Firman Tuhan ajarkan bukan menjaga mulut orang lain tetapi jaga hatimu. Artinya apa? Orang nak mau ngomong apa tentang kita, terserahlah. Tapi bagian kita menjaga hati terus. Bukankah lagu pujian kita mengatakan tadi, di hati, apa tadi lagunya? Ini hatiku katanya. Ini hatiku. Iya kan? Tak sempurna. Jaga hatinya. Tulus dan kagum padamu Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, jaga hatinya baik-baik. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi yang sering kita jaga dengan segala kewaspadaan apa? Yang pertama, uang. Oh ini duit nih, dijaga ini baik-baik ini. Kalau bisa kasih berangkas nih dari lapis baja. Oh, apalagi taruh ke bank katanya, biar aman ya. Tentunya biar aman. Tidak salah Bapak Ibu. Tapi saudara jangan lupa firman Tuhan. Yang paling prinsip sebenarnya yang harus saudara jaga adalah hati kita. Hati kita ini firman Tuhan bilang dengan segala kewaspadaan. Bapak Ibu yang terkasih, ini luar biasa loh, dengan segala kewaspadaan. Hati-hati, jaga hatimu ini terus. Kemanapun engkau berjalan Bapak Ibu, jaga hatimu. Jaga dompet boleh tak Pak? Boleh, jagalah hati dan dompetmu. Iya kan? Jaga Bapak Ibu, karena apa? Karena dimanapun saudara berada, itu cenderung pasti bisa menyerang hati dan melukai hati. Jangankan orang lain, suami istri aja bisa saling melukai, bisa saling menyerang. Untuk itu jaga hati kita Bapak Ibu terus setiap saat dimanapun kita berada. Jaga hati kita terus. Amin. Haleluya. Iya, jaga hati kita. Ini prinsip yang pertama. Selalu bersuka cita. Prinsip yang kedua Bapak Ibu, bagaimana supaya kita mampu untuk menjadi berkat, bermurah hati, dan berbuat baik bahkan kepada orang yang membenci kita. Prinsip yang kedua dia katakan, jangan hidup dalam kekhawatiran. Ini ayatnya, ayat yang ke-6. Ayat yang kelima sekali lagi saya katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu yang terkasih, dia ingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir. Di ayat 5 kita diajak menjadi berkat, ayat 6 dikatakan jangan khawatir. Karena apa Bapak Ibu? Kekhawatiran pasti akan menghalangi saudara untuk berbuat baik. Kekhawatiran pasti akan menghambat saudara untuk menjadi berkat. Karena kekhawatiran tidak pernah mengerjakan kebaikan dalam hidup kita. Kekhawatiran itu cenderung membuat kita memikirkan diri sendiri. Hai, gak bisa, aku masih kurang, kaget lah. Iya kan? Tuhan bilang, itu saudara pernah lintas di jalan, mungkin ada orang yang kelaparan di pinggir jalan, Roh Kudus suruh berhenti, beli nasi, kasih makan tuh orang. Hai, daklah Tuhan, duit cuman 50.000 tinggalnya. Dah ada lagi duit, kaget khawatir, takut. Bapak Ibu, jangan khawatir. Jadi prinsip yang kedua, buang rasa kekhawatiran. Tentunya saya percaya hambanya Pak Heri sering ajarkan, kalau diserang rasa khawatir katanya itu biasa. Tetapi hidup dalam kekhawatiran, itu yang luar biasa. Anak-anak Tuhan jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena apa? Kita percaya Tuhan pasti menolong kita, memampukan kita terus dalam setiap kehidupan kita. Terus solusinya apa?
Alkitab juga kasih solusi bagi setiap kita semua. Ayat 6 dia katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir katanya. Ini dia, maaf. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah, ini solusinya Bapak Ibu, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita nyatakan segala keinginan kita, segala kekhawatiran saudara hari-hari ini apa? Nyatakan, sampaikan kepada Allah. Berdoa. Jangan khawatir, jangan takut. Bersama dengan Tuhan kita mampu selesaikan segala perkara. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, Amsal 12 ayat 25 katakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Perhatikan, ini dia. Kalau orang yang suka khawatir itu katanya, Alkitab mengatakan itu membungkukkan orang. Jadi saudara begini, saya akan bungkuk begini. Ketika saya bungkuk, saya berjalan, ini maksimal enggak? Maksimal? Enggak, saya bisa cenderung nanti terantuk dan terjatuh. Saya enggak bisa maksimal melakukan apa-apa. Artinya begini saudara, kalau saudara hidup dalam kekhawatiran, saudara enggak bisa maksimal loh. Tidak maksimal dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayananmu. Serahkan sama Tuhan semua. Amin. Jangan hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bapak Ibu yang terkasih, ini kebenaran firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dia katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kesimpulan dari khotbah saya hari ini Bapak Ibu yang terkasih. Bersukacita di ayat 4. Dan tidak hidup dalam kekhawatiran di ayat yang ke-6. Inilah yang memampukan kita, memampukan saudara dan saya untuk bisa menjadi berkat. Sekalipun kepada mereka yang tidak pernah mengasihi kita. Jadi jangan bilang tidak bisa, bisa. Semua kita mampu. Itu sebabnya jaga hati untuk terus bersuka cita, dan jaga hati untuk supaya tidak hidup dalam kekhawatiran. Saya undang para pelayan, mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Saudara yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini supaya kita terus menjaga hati kita untuk tetap bersukacita. Sebab orang yang bersukacita, merekalah yang mampu untuk menjadi berkat. Merekalah yang mampu untuk menjadi suratan Kristus yang terbuka. Firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk menjaga hatimu, untuk saudara terus bersukacita. Dan jangan pernah hidup dalam kekhawatiran dan ketakutan. Kalau saudara dan saya hidup dalam kekhawatiran, itu artinya engkau tidak percaya kepada pemeliharaan Allah. Firman Tuhan katakan, serahkanlah hidupmu kepadanya. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tulus dan kagum padamu. Katakan, ini hatiku Bapa. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengasihimu.
Katakan hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Mungkin kita tidak sempurna Bapak Ibu, tetapi ketika saudara dan saya menjaga hatimu untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memampukan saudara dan saya. Sepulang dari tempat ini, pastikan engkau, saudara dan saya, menjaga hati kita terus. Sebab firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jangan ada tersimpan di hatimu. Mulai dari sekarang lepaskan semua. Segala kebencian, sakit hati. Izinkan Roh Kudus membalut luka di hatimu. Menyembuhkan hatimu pada pagi hari ini. Supaya engkau bisa maksimal dalam hidupmu Bapak Ibu yang terkasih. Maksimal dalam keluarga, pekerjaan dan pelayananmu, bahkan studimu. Tuhan mau memberkati kita semua. Katakan kepada Tuhan, Bapa, ini hatiku Tuhan, ku bawa kepadamu. Aku mungkin orang yang tidak sempurna, tetapi aku percaya Tuhan, ketika aku menjaga hatiku, Engkau Tuhan yang akan memberkati aku. Terima kasih Tuhan. Hatiku mengasihi, haleluya, mengasihi, oh, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Kalau firman-Mu Bapa kembali menegur dan mengingatkan setiap kami semua. Kami bawa hati kami pada hari ini kepadamu Tuhan. Supaya Tuhan Engkau sembuhkan Bapa dari segala luka kebatinan Tuhan. Akar kepahitan, kebencian Bapa. Kami mau jaga mulai saat ini hati kami Tuhan. Sebab dari sinilah terpancar kehidupan. Ketika hati kami bersuka cita Tuhan, kami akan mampu menjadi berkat seperti apa yang Tuhan rindukan untuk kami kerjakan dalam hidup ini. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu pada hari ini Bapa. Dan aku percaya Tuhan, apa yang hari-hari ini menjadi kekhawatiran dalam hidup kami, Tuhan Engkau Allah yang sanggup menyelesaikan itu bagi kami Bapa. Seperti firman-Mu katakan, bawalah kepada Tuhan, maka kami bawa segala pergumulan kami kepadamu. Sebab Engkaulah Bapa yang memelihara kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Pak Perija. Mari kita mendengarkan warta sepekan minggu ini. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya sama-sama. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Saya mengundang istri saya maju ya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, terima kasih buat hari ini adalah hari kelahiran saya. Dan juga terima kasih buat semuanya teman-teman di pelayan ibadah 1 dan juga
teman-teman jemaat di pagi hari ini. Saya dan istri bersyukur sudah bisa beribadah di sini, sampai kami juga melayani di sini. Kami dari orang-orang yang sangat terbuang, tapi Tuhan terus memelihara kami. Terima kasih. Mari kita minta Pak Perija doakan ya. Oke Bapak Ibu, kita Oke, silakan. Oke. Ini yang keberapa kok? Ulang tahun yang keberapa? Yang keberapa? 8. Hah? 48. Oke. Bapak Ibu, kita arahkan tangan kita berkati Ko Hengki bersama dengan Cece. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau hari ini hamba-Mu Pak Hengki berulang tahun dan Engkau memberkati dia sampai saat ini. Dia berusia 48 tahun. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengenal dia, bahkan jemaat-Mu di tempat ini Bapak. Kami berdoa bersepakat Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Berkati dia Tuhan dengan berkat kekuatan dan kesehatan. Berkati dia dengan berkat umur yang panjang. Tuhan Engkau akan memberkati nikah rumah tangganya. Memberkati anak-anak dan usahanya. Bahkan lebih lagi Tuhan pelayanannya. Bapa, biarlah hidupnya boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Kami berdoa Bapa di dalam nama Yesus. Dia terus bersukacita di dalam Tuhan. Membawa jemaat-Mu Tuhan untuk datang dan semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semua. Mari kita mendengarkan warta sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang dapat terjadi dalam hidup kita, tapi ingatlah, Tuhan selalu memiliki rancangan yang terbaik untuk hidup kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, kami mengucapkan selamat datang di keluarga Pelita Community Jambi. Saya Gafila Devina, mari kita menyaksikan serangkaian informasi selama 1 minggu ke depan. Pada tanggal 15 Juli 2023, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk merayakan ulang tahun Pelita Community yang ke-19 tahun. Perayaan ini akan diadakan di ibadah raya masing-masing dengan jam sesuai dengan ibadah tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak menerima pesan atau belum menyimpan kontak WA Center Pelita Community, dapat menyimpan nomor yang tertera di flyer berikut ini. Setelah disimpan, diharapkan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengirimkan pesan ke nomor WA Center Pelita Community dengan pesan sebagai berikut: nama jemaat dan nama ibadah Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Mari kita bersatu hati, datang dan berdoa bersama di dalam doa puasa pelayan yang akan diadakan pada hari Sabtu 1 Juli 2023 jam 12 siang di ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Informasi untuk 1 minggu ke depan. Hendaklah bersukacita senantiasa dalam Tuhan dan nyatakanlah kemurahan hatimu. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita tutup dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih
Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami mau Tuhan terus bermurah hati ya Bapa, kepada setiap orang ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami bersuka cita ya Bapa, dengan menjaga hati kami, supaya tidak hidup dalam kekhawatiran kami ya Tuhan. Kami akan bisa Tuhan untuk melakukan kebaikan ya Tuhan, yaitu kemurahan hati kami ya Tuhan, untuk dilihat orang ya Bapa, kalau Engkau Tuhan Allah yang ada di dalam hidup kami ya Tuhan. Dengan kasih-Mu ya Bapa, kami percaya ya Tuhan, orang akan melihat Engkau dalam hidup kami ya Tuhan. Melalui kami Tuhan, kami menjadi sumber berkat kepada orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan. Dan juga Tuhan berkati Pak Perija ya Bapa. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga berikan dia kesehatan, kekuatan dan perlindungan ya Bapa. Bahkan istri dan juga anak-anaknya Tuhan berkati semua ya Bapa. Dan juga jemaatnya, pengembalaannya di jalan baru ya Tuhan. Tuhan berkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan, melalui pengembalaannya Tuhan, banyak jiwa-jiwa baru yang akan dimenangkan ya Bapa. Dan juga setiap jemaat akan bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan berkati kami ya Bapa. Bahkan suami, istri dan juga anak-anak kami. Dan juga mereka yang studi bahkan yang di luar kota ya Tuhan. Tuhan juga berkati ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita arahkan hati kita. Pulanglah, bawalah berkat sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai dari pagi hari ini sampai selamanya. Kita yang sudah terima berkat sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.